Malam gini ya. Malam. Gini ya, lo kan sering ibaratnya sering melakukan penelusuran ke tempat-tempat angker gitu ya, tempat-tempat mistis. Pastinya kan kayak ke tempat-tempat kayak gitu kan nggak cuman apa ya, nggak cuman kayak datang gitu lo cuma nunjuk-nunjuk gitu, pasti pernah ada pengalaman mistisnya gitu ya. Nah, mungkin lo kalau boleh nih, gue boleh tahu pengalaman yang sering lo alamin apa aja sih kalau ke tempat-tempat kayak gitu? Pengalaman sering dialamin. Kalau pengalaman sih sebenarnya sumpah deh, ini tuh baru pertama kali untuk terjun ke dunia mistis. Awalnya tuh kayak emang dasar sih penakut banget. Tapi karena sekarang tuh kayak lama-lama terbiasa aja. Kalau misalnya pengalaman mistis sih banyak. Ini ceritanya yang belum lama aja kali ya. Ya nggak apa-apa, yang baru-baru juga. Iya, yang baru-baru aja. Pernah lagi di apartemen temen. Di daerah Tangerang. Daerah Tangerang. Iya, itu tuh kita lagi bercanda kan. Nah, terus? Di bawah itu kebetulan ada yang mirip banget sama suaminya. Dan kita tuh niatnya ngerekam itu orang yang mirip. Kita ketawa-ketawa, tiba-tiba pas hasil videonya itu ada bayangan hitam yang lewat set gitu. Bayangan itu maksudnya bayangan doang? Atau? Bayangan aja, tapi kayak ngelilingin orang-orang yang lagi rame di bawah. Kita ngerekam itu dari kaca gitu kan. Terus? Itu dia keliling. Itu siang. Itu waktu siang hari? Itu sore lah, sekitar jam 3-an. Emang apartemennya itu horor sih, termasuk sepi banget. Dan iya, terus apa? nah, itu beberapa hari kita main. Malamnya sebelum kejadian bayangan itu, malamnya itu mereka baru pindah, makanya main ke sana kan. Suara anjing tuh. Iya, aduh. Ayo deh, lanjut nggak apa-apa. Terus mereka baru pindah, makanya kayak inisiatif untuk mampir kan, main. Unitnya dia tuh di lantai 3. Dan di situ tuh bekas ada kejadian pembunuhan. Yang dibunuh itu siapa? Maksudnya kenapa dia dibunuh? Kayak cewek, kayak PSK kayak gitu. Dibunuh sama apa sih namanya, pelanggannya. Itu cerita dari orang-orang yang tinggal di apartemen itu. Ada di berita. Bahkan ada di berita ya? Serius. Itu baru-baru ini? Enggak sih, kejadian itu sih di 2019, tapi unitnya itu sampai sekarang masih dikosongin. Pernah pengen kita telusurin sama tim, tapi nggak dikasih izin sih kayaknya sama ownernya. Soalnya nggak dijawab-jawab. Nah, pas udah kayak gitu, temen kan tahu kalau misalnya saya tuh penakut. Nggak apa-apa, lu nggak harus baku sih. Ayah gue juga nggak apa-apa. Oke. Terus biasaan sih. Iya. Anak sopan ya? Anak sopan. Terus si sopan. Terus temen kan tahu penakut. Jadi suami tuh ngomong jangan bilang kalau misalnya ternyata satu koridor tuh masih kelihatan tempat pembunuhannya. Jangan bilang di sini pembunuhannya. Oh ya udah. Nah, disuruh nginep aja. Enggak, mau pulang gitu. Pulang jam 2 malam. Pas pulang jam 2 malam, anehnya apartemennya dia tuh aneh, di mana-mana apartemen itu akses cardnya untuk lift kan. Kalau ini untuk pintu masuk atau pintu keluar. Nanya dong, pintu keluar Pak, lift pakai akses nggak? Enggak. Oke, ya udah. Pas turun dikunci. Udah nggak ada siapa-siapa, dikunci. Gila, gue takut banget kan. Gue telepon temen gue, nggak ada yang bisa dihubungin. Gue lupa, gue tuh paling susah buat nginget. Buat nginget tuh nggak bisa gitu. Bukan nggak bisa, sulit banget, lama. Tadi mikir, tadi tuh lantai berapa ya, kamar nomor berapa? Karena mau minta akses kan, nggak bisa keluar. So inisiatif gitu, lantai 6 diteken. Oh, di tempat siapa teman yang kosong itu? Iya. Terus? Pas di lantai 6, teriak-teriakan kan, manggil nama mereka. Kok nggak ada yang keluar? Makin jalan, enggak. Ini aneh, ini nggak beres. Gue turun, pas gue turun, udah nyampe. Akhirnya pas di lift temen nelpon, kenapa? Gue nggak bisa keluar, ya udah lo ke basement. Gue nelpon engineering, minta bukain katanya. Pas ke basement, udah tuh dibuka, belum ada engineering juga. Teriak-teriak dong, itu pintu gue tendang-tendang, gue gedor-gedor, panik banget. Kenapa nih? Panik lah, gimana sih? Lu kayak lagi kejebak di film horor, yang bener-bener lu ada di gedung tapi nggak ada satupun orang. Gue akhirnya datang deh tuh si engineering, dia bukain, temen gue nelfon,
Sorry gue potong. Iya. Jadi ya buat lu semua nih yang lagi ngedenger, gue nih lagi ada di kawasan Cibinong, di daerah Cibinong, di rumah kosong gitu. Nah di rumah kosong ini ada anjing, jadi banyak banget anjing. Nggak tahu ya anjing ngomong dari tadi karena apa juga nggak tahu. Iya. Ya lanjut Denia. Oke, lanjut. Tadi sampai yang lu ngegedor-gedor karena Iya. panik. Pas udah kayak gitu, akhirnya dibukain, temen gue baru ngomong, lo ngapain ke lantai 6? Di situ kan yang kasus pembunuhan. Anjir, gue marah-marah, gue maki-maki temen gue besok nggak mau ke tempat lo lagi, gue bilang kayak gitu kan. Nah besoknya tapi gue tetap main. Mereka ketawa-tawa. Itulah pas gue akhirnya gue bercanda-bercanda, gue Kerekam di video kerekam di video. si Nanti penampakannya. nanti gue kirim lah kalau videonya ya. Boleh. Nanti Oke. nanti. Iya, Nanti terus di ini. pas udah kayak gitu, akhirnya nih gue nih kayak beberapa kali sih kayak gue tuh ngalamin kejadian mistis. Gue kayak yang tadinya gue penakut tapi gue penasaran, jadinya penasaran. Gue tertarik, akhirnya gue ikut sama tim. Awal-awal belum ikut tim itu, belum penelusuran itu, itulah yang ngalamin. Gue nggak tahu deh itu temen gue, tapi temen gue bilang dia sadar ngeliat gue, tapi gue ngeliat, gue panggil dia nggak nyaut. Gue panggil dia, itu kita habis selesai sholat subuh, dia panggil nggak nyaut. Gue udah nggak beres, akhirnya dia ngeliatin muka gue tuh kayak cuma senyum, senyumnya kayak gitu deh, serem banget. Cewek ya? Cewek kan? Cowok. Oh cowok, teman lu ini cowok? Iya. Oh. Terus pas udah kayak gitu dia ngeliatin gue senyum, akhirnya gue lompat Dari? di kasur. Dia tuh lagi di bawah, gimana sih kalau lagi sholat dia nepok kasur, manggil gue. Gue tanya kenapa? Oi, kenapa? Dia ngeliatin tapi ngeliatin gue senyum. Itu gue merinding sumpah. Pas akhirnya gue bangunin temen gue satu lagi, gue pegang gitu sambil gue teriak. Dia kebangun, dia teriak histeris lebih dari gue. Tapi kan gue ketawa kan, gue pikir sorry gue minta maaf. Ternyata dia diem. Dia akhirnya cerita kalau Kenapa? yang bikin histeris dia itu bukan suara gue. Pas gue pegang dia melek, itu ada kelihatan yang keluar dari badan temen gue itu. Oke. Rambut panjang, matanya hitam gitu, matanya hitam, tapi yang kelihatan cuma kepala seret langsung kayak gitu keluar dari kepalanya dia ke atas. Yang ngeliat temen lo? Yang ngeliat temen gue, Lu nggak ngeliat? gue nggak ngeliat, gue cuma kayak disenyumin dalam wujudnya dia gitu. Pantesan gue bilang hawanya tuh udah beda banget, gue panggil nggak nengok. Nah ini ceritain sekarang kali ya. Iya apa? Kejadian lagi nih untuk pertama kalinya sih nih sekarang ini nih kan gue lagi penelusuran kan. Gue tuh nggak pernah dalam hidup gue tuh gue nggak pernah yang namanya ngerasain kerasukan sama pingsan. Gue nggak pernah sama sekali. Karena kayak hari ini tuh kayak tantangan aja sih gitu. Dan lu minta nggak sih kayak dimasukin gitu? Iya, karena tantangan gue tuh kayak akhirnya gue doa sama Tuhan gue. Gue bilang ya Allah, gue izinin untuk makhluk di sekitar sini untuk masuk ke raga gue. Untuk sebentar aja, untuk acara liputan ini, untuk pembuktian. Gue bilang kayak gitu kan. Oke, terus gue tetap doa. Untuk pertama kali itu tadi tapi tetap gue kayak ada rasa berani aja. Yang tadi gue penakut, gue kayak nyari mana nih gitu kan. Pas gue nengok, ya tiba-tiba kayak gue nggak tahu deh itu namanya apa. Gue langsung muntah, gue udah lemes. Iya tadi pun kan gue ikut penelusuran ya sama lu. Ya lu tuh tadi kayak tiba-tiba aja gitu cepet kejadiannya, muntah terus tiba-tiba ketawa. Dan kalau lu mau denger nanti gue ada rekamannya. Jadi ketawanya tuh ketawa kayak kuntilanak, tau gak sih lu? Kayak kalau kuntilanak yang ketawa bener gitu. Tadi tuh lu kayak gitu. Kalau gue sih, nah yang lu rasain tadi? Yang gue rasain nih, yang gue rasain itu gue cuma tiba-tiba kayak apa ya? Gue nggak bisa ngejelasin rasanya. Pokoknya kayak apa? Pingsan? Gue kayaknya ngerasa sadar. Sadar malah? Gue kayaknya ngerasa sadar. Tapi lu nggak sadar bahwa lu ketawa gitu-gitu? Enggak. Oke. Gue kayak ngerasa sadar kok. Ini perut gue kayak aduh apa ya, mualnya parah gitu. Gue tahan kan, awalnya gue tahan kayak pengen gue lawan, tapi akhirnya gue inget jangan gue lawan. Jadi gue terus, yang gue inget pokoknya gue terusin muntah, gue jongkok, gue lemes, udah gue tiduran gitu. Nggak ngerasain apa-apa lagi ya? Nggak ngerasain apa-apa lagi gue.
yang gue inget ya itu gue tiduran udah gue muntah. Sebelumnya lu kan gue baru ngelihat lu nih pertama kali gitu ya penelusuran ke tempat-tempat kayak gini terus kesurupan. Sebelumnya lu emang nggak pernah kesurupan? Nggak pernah. Walaupun ke tempat-tempat yang mistis gitu, Ya tempat-tempat angker. boro-boro gue ke tempat mistis gue tuh Paling apa yang lu alamin biasanya? paling ya cuma gitu aja sih kayaknya. Gue cuma kayak Ngerasa gitu dong. merinding. Gue ngeliat kayaknya gue ngeliat tuh baru pertama kali, tapi gue nggak tahu ya. Gue Tadi nggak tuh tahu. ya, tadi Nah, tuh lu sempat ngejerit kayak gitu. gue sempat ngejerit. Apa lu kenapa itu ngejerit? Biasa gue kayak penasaran kayak mana nih anjir, gue kayak nantang juga. Terus? Nah tadi tiba-tiba di situ Hmm. gue ngeliat kayak ada cewek tapi tinggi kayak ini Ya. hampir mental itu deh. Jadi ini buat pendengar gua jadi kayak apa ya? Kayak di gedung ini tuh 2 lantai. Iya. Nah, bangunan itu warna merah. Nah, setiap jendela itu dia nggak ada kacanya. Nah, tadi tuh Gania teriak, dia nunjuk di sudut paling kanan dari gedung. Enggak, bukan di sudut, di sini nih. Oh, di tengah di gedung. tengah-tengah. Iya, iya. Mungkin kalau bisa digambarin kayak gimana ya? Kayak lu bangunan SD, Iya, bangunan benar. SD yang di tengahnya itu kosong, nggak ada pintu dan nggak ada Yes. jendela. Dah dia tuh ada di tengah-tengah. Tadi Gania tuh sempat ngejerit gitu. Iya. Ngeliat itu. Gue kayak gue sih masih kayak ya masa sih gue bisa ngeliat masa sih gitu kan, cuma apa mungkin ini halusinasi gue kayak gitu. Apa sih tadi yang lu lihat? Ini cewek. Itu tingginya kayak pengen nyentuh atap, tapi 2 lantai. pas di lantai atas dia- kan di ruangan di dalam ruangan, tapi kayak pengen nyentuh atas atap tapi nggak nyentuh atap sih gitu, kayak segini gitu. Terus pas udah kayak gitu mukanya sih nggak jelas, mukanya cuma putih tapi rata. Oke. Rambutnya panjang. Rambut panjang tapi bajunya sih putih. Bajunya putih. Baju putih cuma nggak kelihatan, pokoknya cuma kelihatan segini aja, cuma diem nggak bergerak. Nah makanya tadi tuh gue teriak kayak itu penakutnya gue udah kayak Lu padahal aslinya sosoknya kayak gitu ya. Sosoknya kayak yang namanya penelusuran ya, cewek gitu kalau udah penelusuran berarti berani. Tapi padahal lu nggak berani ya. gue nggak berani. Tadi tuh sempet histeris gitu, maksudnya sempet teriak. Terus tapi makanya tadi pas gue minta nyenter kan, tapi si Reva jangan di center kayak gitu kan. Ya jadi Reva tuh ada satu lagi, dia tuh bisa ngeliat, dia tuh indigo. Ya tadi tuh dia bilang di center. pas mau di center jangan bilang di center. Kayaknya ngerasa keganggu mungkin. Terus gue nanya, emang ontikin, gue nyebutnya ontikin ya. Emang ontikin begitu ya bentukannya? Kata dia iya, kata gitu. Terus di situ, ya berarti gue ngeliat bener dong, iya kata dia gitu. Rame kan? Enggak, gue ngeliat satu. Oh berarti nampaknya cuma satu kata dia. Oh, Padahal rame. Reva tadi bilangnya rame. Padahal rame, tapi yang diliatin gue cuma satu. Gila. Ya, gini ya, lu kan sering gitu ke tempat-tempat kayak gini, balik lagi. Pasti ada kayak apa ya, kayak pemicunya lu pengen terjun di dunia-dunia misteri gitu. Apa sih yang mendukung lu buat supaya kayak gitu? Kalau gue tuh tipikal orang yang gue bakal ngelakuin hal yang belum gue lakuin. Penasaran sih, penasaran. Jadi gue harus, nggak tahu, gue kayak diri gue tuh kayak selalu bilang lakuin semua hal. Jadi gue tahu itu semua. Itu aja sih. Terus lu nggak ada yang, maksudnya kayak ada yang ngajak lu nggak sih? Ngajak sih ada sih, kayak awalnya sih kayak mantan manajer gue nih tiba-tiba nelpon gue, dia ngomong bikin konten ya karena lagi pandemi kayak gini kan, lo ada kenalan kontennya tapi konten misteri kayak penelusuran, lo ada kenalan supranatural gak? Gue bilang ada, temen nyokap gue. Makanya akrab banget dan gue akrab banget tuh kayak keluarga. Akhirnya kita membentuk lah Sebuah tim ya. yes Ya, dimana tim khusus untuk penelusuran. ya. Tapi selama ini lu apa ya, ibaratnya udah merasa oh ternyata begini ya, ternyata lu terpuaskan gitu dengan keren sih, dan gue suka. Oh lu suka ya? Suka. Lu malah nyaman. Gue jadi karena seru kan ya. Karena seru banget sih kayak gue gila, gue nggak percaya aja sih bisa kerasukan. Tapi lo awalnya sosok yang ini nggak sih, kayak nggak percaya sama hantu, nggak percaya sama Gue percaya. mistis? Oh awalnya emang dari Gue percaya tapi gue menghindari karena gue penakut. Kenapa dihindarikan? Itu kan ibaratnya apa ya,
ya sehari-hari juga kita sama dia gitu. Karena Sama gue mereka. takut, gue nggak mau ketemu, jadi gue menghindari itu semua. Oke. Gue ngehindarin sih lebih tepatnya. Nggak, kayaknya udah deh, gue nggak peduli, gue nggak mau mikirin itu, jadi gue lebih mikirin yang ceria-ceria, yang happy-happy, yang ketawa-ketawa gitu aja. Gue nggak mau mikirin mistis dulunya. Tapi sekarang seru, sumpah. Cobain deh. Ya udah, justru gue karena terjun di makanya itu kan gue Belum ketemu pernah sama kan keseruan? belum, justru itu gue bilang gue tuh pengen bukan pengen sih, pengen ngerasain aja gitu, dan pengen, gue bukannya sompral ya, bukannya so tahu dan nantangin, tapi ya namanya manusia wajar lah ya, Wajar. Penasaran kan? gitu, pengen apa, kayak gimana gitu sosok ya, cuma sampai sekarang belum, mungkin nanti kali ya. Mungkin nanti di saat emang benar-benar pengen kali ya, apa ya, kayak rela gitu, ngerelain tubuh lo dikendaliin sama Tadi lu makhluk gitu? lain. Hah? Tadi lu kayak gitu, Tadi gue doanya sih kayak gitu. lu ngerelain. Gue ngerelain kayak, tapi gue tunggu sebentar ya, bukannya gue untuk dibawa, anjir. Gue nggak bisa sembarangan lu membuat kata-kata. Emang ada yang sampai dibawa gitu? Ada Kata siapa lu? di gedung ini sebelah, Gimana? di gedung sebelah Ada yang sampai dibawa? ada, Ceritanya gimana? Lu tau dari mana? dari yang juru kunci sini. Iya, gimana ceritanya? Itu tuh sebelah ini. Jadi kan Pak, Suara lu nggak usah pelan juga sih. oh iya anjir, kenapa gue pelan ya? Takut mereka dengar kah? Enggak. Jadi sebelum gua tuh kan selalu nyari lokasi, pasti kan nyari siapa yang Juru kuncinya. supaya kita dapat informasi, gitu kan, supaya dapat izin juga. Nah, dia bilang sebenarnya ini tantangan di hari malam Rabu dan malam Sabtu. Ini hari Jumat kan? Iya, malam Sabtu berarti. Yes. Dan itu nggak tantangan boleh ya? Itu nggak boleh. Dan kita sengaja malah. Kita sengaja. Oke. Nah, jadi gue bilang kenapa dipantang, apa emang dari sininya? Dia bilang emang selalu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di hari itu. Di sini tuh itu kalau nggak salah anak kuliahan apa anak, pokoknya pelajar lah. Ya, yang beberapa rumor sih yang gue denger anak Bogor ya, nggak salah ya. Gue lupa anak mana, pokoknya pelajar. Itu emang kayak dia mau bikin dokumenter kayak begini kan. Dokumenter tentang horor lah, Iya. kayak penasaran gitu. Terus Nah, udah dibilang jangan di hari itu. Dia mungkin nggak tahu lah kenapa dia nekat, dia kerjain kerasukan, dari situ dia sakit meninggal. oh sampai meninggal. Sampai meninggal. Terus ada apa lagi yang lu dengar dari kuncinya? Yang dari kuncen sih katanya, gue belum, dari tadi kan ngobrol belum ditemuin sih yang hantu kepala buntung. Hantu kepala buntung Hantu kepala buntung katanya sih suka nyelakain warga yang lewat di jalan raya. di jalan raya, tapi gue nggak tahu di mananya. Cuma informasinya sih kayak gitu. Sama, ini akurat banget dari warga, dari Reva, dari beberapa yang ngeliat di danau gitu. Oh iya, ya. Jadi tuh kita dekat sama danau ya, dekat Iya. sama danau. Nah di danau itu ada apa? Buaya putih. Oh buaya putih. Tapi ratu, cewek. Kata si kuncennya. Kata kuncen, kata warga lokal, kata ini gue nih pas cek lokasi nggak sama Reva ya. Reva tuh baru banget ini. Tapi gue bilang Reva ngeliat apa, dia bilang buaya putih. Oh Reva udah ngeliat buaya putih. Pas di mana tadi gue tanya ya? Di mobil deh kalau nggak salah. Selain buaya putih, sosok apa lagi tadi yang diceritain? Paling banyaknya itu. Oh iya, banyaknya itu. Biasa banyaknya nih Ontikyun. Poci sih cuma satu katanya Mami, sama di gedung ini ada, pokoknya gue diwanti-wanti katanya ada sosok buto hijau. Biasa yang gede-gede, pokoknya di gedung sebelah tuh yang gede-gede, sama suka nyerupain manusia aja sih, suka nyerupain dia Dalam bentuk manusia. ya. Misalnya nih lu nih lagi sama gue nih di sini nih, tiba-tiba dia nyerupain lo gitu, tapi yang ngebedain, Nah itu dia. yang Apa? ngebedain katanya nih dia nggak ada kayak apa sih yang di bawah hidung tuh? Filtrum. Iyalah, gue kata. Terus Dan namanya filtrum. baunya kayak bau Kemenyan. apa ya, orang Sunda tuh nyebutnya, gue lupa deh, pokoknya kayak bau ubi yang tanah Oh. kayak begitu. Singkong.
umbi-umbian kayak gitu deh, pokoknya tanah kayak gitu. Nah, apa sih nimbrung aja. Terus pas udah kayak gitu, sama dia tuh nggak seaktif kayak kita, Maksudnya? lebih kayak pasif, diem. Oh, Kayak gitu. dia nggak banyak ngomong lah ya, Iya, dan makanya. mukanya mungkin pucet kali. Gue sih nggak dengar pucat apa enggak sih, cuma dia bilang dia tuh nggak bisa kayak niruin seaktif kayak kita. Lu masih tertarik berarti ya dengan Tertarik lah, dan makan terus. iyalah. Semoga sih, gue ngerasain kayak tadi tuh. Semoga apa? Semoga lu pengen ditampakin lagi, pengen dirasukin lagi. Iyalah, Oh, lu malah pengen? pengen. Aneh juga ya. Seru banget. Kita lihat Apa tuh? masukkan lagi ke dia ntar. Ya, nanti coba. Seru. Oh, lu mau lihat? Iya. Oke. Kita pulang malam aja. Ya, malam juga gua ke Bogor soalnya. Enggak, lu balik Bogor aja, gua sendiri kantor. Lah, gua nanti absen. Nggak usah, lu absen datang aja. Gak apa-apa, gua sendiri kantor. Oh, ya udah. Ntar biar gua yang nulis. Naik apa gua? Ya, lu naik kapan? Motor gua kan di kantor. Oh iya. Wajib. Ya, gini ya, lanjut Oke. lagi nih. Gak apa-apa sih ngobrol santai ya. Iya. Nanti kan bisa gua cut-cut juga. Gak apa-apa, Kan lanjut buat aja. podcast buat ini gua. Gua kan hari terakhir. Dengar-dengar lu mau jadi manajernya, Bang. Gak bisa sih lebih. Masih ada terus. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Gini ya, lu berapa tahun sekarang? Ah Allah, seumur. Nggak apa-apa, Jelas masih muda lah gue. Ya berapa? 20. 20 berapa, sebut lah yang spesifik. Iya. Lu tipe orang yang ini gak sih, risih gitu ditanyain umur sama orang? Enggak sih, Hmm. enggak sih. Tapi gue Sensitif gitu. Gue kan cewek kalau ditanyain umur sensitif, berat badan sensitif. enggak sih, gue santai aja. Cuma sensitif sih enggak. Cuma gue kayak yang malu aja kenapa gue sekarang ini lebih main sama orang yang umurnya lebih muda semua di bawah gue. Sama aku tuh. Jadi kemana para teman-temanku yang sebaya? Ini kayaknya mau curhat terselubung ya. Tapi disamar-samarkan dulu. Jadi kan gue bingung gitu kalau mencari. Tapi kalau gue boleh tahu ya, kalau gue ceritanya gue lagi mau ngebacain lo nih dengan ilmu supranatural yang gue miliki. Oke. Ya enggak lah. Lu tuh orangnya periang, mungkin banyak orang juga yang kayak apa ya, senang gitu di dekat lu. Alhamdulillah. Ngobrol sama lu. Tapi kenapa lu sampai bilang teman-teman gua kemana gitu? Itu kan sesuatu tantangan yang besar. Ketika lu orang yang periang dan disenangi banyak orang terus bilangnya teman-teman gua kemana, itu kan aneh. Aneh sih. Cuma kayaknya itu lebih tepat tanya sama temen gue mungkin. Ya emang lu ngerasanya gimana sih? Maksudnya lu ngerasa ditinggalin kah atau? Enggak sih, mungkin yang sebaya sama gue tuh sekarang lebih sibuk ngurusin rumah tangga nih. Aman kan, aman. Jawaban yang sangat aman. Tapi aslinya? Serius. Aslinya? Kan gue bilang benar-benar yang sebaya Oh, itu. itu serius ya jawabannya. Nah, jadi gue akhirnya kayak itu benar kayak ditinggalin sama mereka. Masa gue mau sumpahin untuk nggak berumah tangga, kan nggak baik. Iya betul. Tapi tadi jawaban lu tuh bilang ya aman. Berarti ada jawaban nggak aman dong? Yang nggak aman tuh yang nggak sebahaya sih sebenarnya. Jangan mengerikan. serius. Ya, jadi kan gue tuh, jadi tuh gue lebih bukan sekarang sih, dari kemarin juga gue Tapi lu makanya dulu tipe yang periang gini gak sih? gue sih kayak ngerasa nggak berubah sih diri Oh gue, dari dulu. begini aja. Enggak bakal tinggalin lu. Ngubungin. Aduh. Ya umur lu udah 20-an gitu. Dan pasti banyak apa ya, gue nggak tahu, gue percaya aja gitu setiap manusia punya pengalamannya sendiri-sendiri, banyak hal yang udah mereka laluin, Iya, banyak hal yang udah mereka jalanin. benar. Terus kayak lu nih sekarang di umur 20, apa yang lu dapat? Apa yang lu dapat pembelajarannya? Yang gue dapat pembelajaran ya. Nah, gue kan tipikal orang yang gampang banget percaya sama orang. Terus Gue tuh kayak ini selalu tadi ada nyaut mulu nih. Tadi ada nyaut mulu. Jangan. Tadi ada nyaut. jadi gue tuh selalu menyamaratakan orang lain dengan diri gue. Walaupun
Dalam hal apa? Semuanya. Jadi gue tuh memperlakukan orang lain sama halnya kayak gue tuh diperlakukan seperti ini gitu kan. Gue tuh nggak, kalau gue nggak suka diperlakukan seperti ini, gue nggak bakal memperlakukan itu kepada orang lain, gitu kan. Jadi Tapi pernah lu diperlakukan tidak sebagai mestinya lu ingin diperlakukan? banyak lah, Oh, sering ya? banyak lah. Salah iya. satunya? Dengan siapa? Yang sebelah ya. Aduh, gue bingung ya kalau ditanya kayak gini. Ya nggak apa-apa, Aduh. nggak mau juga. Iya, Jadi dan masalah. Jujur. Bukan masalah jujur ya. Ini yang gue kebayang tuh sebenarnya belum lama, masalah-masalah gue yang belum lama ini sih, tapi gue udah nggak boleh Itu dia balik lagi kan itu. gue bilang lu ini sosok yang periang gitu, tapi aslinya kalau menurut gue orang yang periang tuh apa ya, dia cengeng terus banyak masalah gitu. Serius. Iya, menurut pribadi gua. Oke. Menurut pribadi gua. Nah, lu tuh gitu gak sih? Dia menyembunyikan dengan Iya. keriang-keriangannya. Lu gitu gak sih? Tipe yang kayak Kalau gitu? Atau yang dibilang lu- cengeng, terkadang sih. Ya kalau lagi terkadang. sendiri kan. Enggak juga, kadang gue kalau misalnya gue lagi ngeliatin video nih, Video apa nih? video kayak yang lagi lewat di IG kayak gitu kan, tiba-tiba ada badut yang kan lagi musim badut kan lo, Oh, lu gua belibet lagi. Sensitif itu. gue nangis anjing. Sensitif itu. Serius. Terus yang ada anjing di Bali tuh ngikutin orang, terus sampai dia kayaknya pengen ikut pulang, tapi nggak bisa kan si turisnya itu kan, karena kan nggak bisa bawa tuh anjing, cuma dikasih makan. Gue nangis anjir. Oh, gokil. Bukan nangis karena pria. Ya itu tuh tadi ada nyeletuk, bukan nangis karena pria gitu. Nggak ngerti siapa Nah, itu orang yang emang nyeletuk, pernah? gila. Nangis karena pria. Enggak sih, gue nggak lebih mungkin, nggak mungkin. enggak Gue rasa nggak mungkin kalau cewek nggak gitu. Enggak, serius, gue lebih sensitif ke urusan yang kayak begitu sih, bukan yang kayak ke pria. Berarti lebih ke sosial eksperimen ya. Iya, gue tuh jarang banget punya hubungan sih. Ya, Berarti buat ini ya. simpan doang ya. Ya. Sebenarnya banyak banget yang masih gue pengen kulik kayak misteri. Iya. Ya berbagai hal lah. Tapi karena emang gue ngebatasin waktu kayak podcast gini cuma setengah jam. Mungkin nanti next time kali ya. Oke, no problem. Ya. Oke, terima kasih buat para pendengar-pendengar yang mau ngedengerin. Yang mau aja. Ya udah. Next lah ya, kita bahas yang selain misteri, coba kali ya. Mungkin nanti pengalaman lo kan lebih banyak gitu. Oke. Ketemu Yang dewasa gitu. Ya. Yang lebih dewasa juga nggak apa-apa, bagus. Pribadi enggak tadi. Dan pribadi. Jangan dong. Ya mungkin pengalaman horor mungkin bakal bertambah kayak ngelihat pocong Oke. palanya 3 kan kayak hidra, terus kayak kuntilanak nggak punya pala kan menarik gitu. Ya udah, selamat malam, terima Oke, kasih. malam. Yo.